Anime kali ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Yuri dari keluarga bangsawan yang harus menghadapi kenyataan pahit karena orang tuanya meninggal dunia. Sejak kematian orang tuanya, para pelayan yang ada di rumah Yuri mengundurkan diri. Mau tidak mau, Yuri jadi terpaksa harus tinggal sebatang kara. Tapi anehnya, pada suatu hari rumah tiba-tiba kedatangan seorang pelayan bernama Lilith yang dengan sukarela menawarkan diri menjadi pelayan di rumah itu. Yuri tentu saja heran kenapa dia mau menjadi pelayan di rumahnya, bahkan tanpa bayaran. Tapi karena Yuri memang butuh pelayan, dia pun mau menerima Lilith menjadi pelayan. Walaupun begitu, Yuri tetap curiga loh dengan niatan tersembunyi dari Lilith. Apa sih maunya dia bekerja di tempat ini? Ditambah Lilith sering loh menggoda Yuri. Apakah Lilith mengincar harta Yuri? Kalau penasaran sama kelanjutan ceritanya, berarti kita mulai aja yuk ceritanya sekarang juga. Inilah dia, Seiking Yotata Maid Guy Ayashi. Di salah satu rumah mewah, terlihat seorang pelayan bernama Lilith sedang sibuk beres-beres. Tapi di belakang sana ada si tuan rumah yang tidak bosan mengawasi. Dia bernama Yuri. Alasan Yuri melakukan ini semua bukan tanpa alasan, melainkan karena kedatangan Lilith di hidupnya sangat mencurigakan. Awal mula kehidupan Yuri berubah ketika kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Alhasil, pelayan yang ada di rumah ini pamit pulang. Mereka tahu Yuri pasti tidak sanggup membayar upah mereka, toh Yuri ini masih kecil. Yuri tidak marah kepada para pelayan yang pergi. Dia sangat memahaminya. Maka dari itu, di hari pertama ketika Yuri tinggal seorang diri, Yuri mencoba merapikan rumah, mencuci sampai memasak. Tapi sayangnya semua itu gagal begitu saja. Lalu pada suatu hari, rumah Yuri kedatangan pelayan yang seksi bernama Lilith. Lilith langsung menawarkan diri menjadi pelayan di rumah ini. Bukankah rumah ini tidak ada pelayan? Yuri tentu saja bingung kenapa Lilith tahu dia tinggal seorang diri. Selain itu, kenapa dia rela datang ke desa terpencil untuk bekerja menjadi pelayan? Lebih luar biasanya lagi, Lilith mau kalau tidak dibayar juga. Bagi Yuri, itu sangat mencurigakan. Tapi karena kebetulan akhir-akhir ini Yuri kesulitan mengurus rumah, Yuri pun dengan terpaksa menerima Lilith. Walaupun Yuri sudah menerima Lilith, setiap gerak-gerik Lilith menjadi hal yang sangat mencurigakan. Bahkan Yuri menganggap jangan-jangan Lilith ini penyihir. Dia terlalu hebat menjadi seorang pelayan biasa, karena dengan cekatannya Lilith merapikan rumah dengan bersih sampai membuat makanan yang super duper enak. Yuri tidak bisa memendam kecurigaan ini, maka dari itu dia menanyakan langsung kepada Lilith, apakah dia ini penyihir? Karena apapun yang dibuat Lilith selalu berhasil menarik perhatian Yuri. Mendengar pertanyaan itu, Lilith malah menjahili Yuri dengan mengiyakan bahwa dia memang penyihir. Karena Yuri ini anak yang polos, Yuri percaya begitu saja. Sejak pancingan itu berhasil, Lilith jadi sering menjahili Yuri. Awalnya Lilith percaya diri setiap menjahili Yuri, tapi lambat laun Lilith malah salah tingkah juga dengan ucapan Yuri. Karena setiap Yuri dijahili, Yuri membalas dengan kata-kata manis yang tidak dia sadari bisa membuat Lilith berdebar-debar. Niatnya sih mengkritik sikap Lilith, tapi entah kenapa malah jadi romantis. Di kamar Lilith, terlihat Lilith sedang memandang foto Yuri. Di sini terungkap kalau Lilith dan Yuri mempunyai kenangan masa lalu, dan kabar kematian orang tua Yuri lah yang membawa Lilith datang ke rumah ini. Hanya Yuri sih yang sampai saat ini belum menyadari siapa itu Lilith di hidupnya. Kecurigaan lainnya kembali muncul. Hari ini Yuri melihat wajah Lilith yang kebingungan. Tentu saja itu sangat mencurigakan. Maka dari itu, Yuri mengikuti Lilith dari belakang dan saat diikuti, ternyata Lilith sedang mencari kucing lucu. Keberadaan Yuri disadari Lilith, maka dari itu Lilith meminta Yuri mendekat. Di sini Yuri mengatakan kalau dia agak takut kucing, walau sebenarnya Yuri tidak membencinya. Lilith pun memberi saran kepada Yuri untuk perlahan-lahan mengajak main kucing. Kebetulan kucing ini sangat jinak. Lilith pun membiarkan Yuri dan kucing berduaan, karena Lilith harus pergi berbelanja. Selesai berbelanja, Lilith mengintip ke belakang rumah dan ternyata Yuri sudah bisa bermain dengan kucing. Lilith sangat bangga karena Yuri bisa menaklukkan rasa takutnya. Di sini Yuri berterima kasih kepada Lilith karena sudah memberitahu caranya. Mendapat perlakuan seperti ini tentu saja membuat Lilith salah tingkah lagi. Maka dari itu Lilith pamit masuk ke dalam. Tapi saat Lilith akan pergi, foto dari Yuri terjatuh. Tentu saja kecurigaan baru kembali muncul. Yuri menanyakan kepada Lilith kenapa mempunyai fotonya. Lilith tentu saja tidak memberitahu alasan sebenarnya. Dia hanya memberitahu kalau Lilith ingin selalu melihat wajah Yuri yang tampan. Dengan polosnya Yuri meminta Lilith untuk jangan sungkan menatap wajahnya secara langsung. Itu lebih baik kan? Tentu saja, ucapan sederhana itu kembali membuat Lilith salah tingkah. Hari ini sekolah kembali dimulai dan Lilith sangat mengkhawatirkan Yuri. Di sini Yuri memberitahu kalau pergi sekolah adalah hal yang sudah biasa Yuri lakukan, jadi Lilith tidak usah khawatir.
Sesampainya di sekolah, Yuri menjadi pusat perhatian karena nasibnya yang kini yatim piatu. Bahkan kabar Yuri yang kini tinggal seorang diri tanpa pelayan ikut tersebar juga. Ada seorang gadis sih yang sangat peduli kepada Yuri. Dia bernama Tsukasa Gojoin. Gojoin sangat peduli kepada Yuri karena orang tua mereka adalah kerabat dekat. Tapi karena pertemuan mereka sangat singkat, Gojoin dan Yuri tidak terlalu dekat. Jadi untuk menyapanya saja, Gojoin banyak ragu. Sebenarnya Gojoin berniat menyapa Yuri sepulang sekolah saja, tapi saat akan menyapa Yuri dijemput oleh Lilith, Gojoin jadi penasaran. Dia mengintip di belakang pepohonan. Siapa sih pelayan itu? Bukannya Yuri sekarang seorang diri? Gojoin yang terobsesi dengan kehidupan romantis membuat tebakan-tebakan ngaco tentang kebersamaan Yuri dengan Lilith. Apakah mereka menjalin cinta terlarang? Toh mereka tinggal berduaan kan? Di tengah liarnya fantasi Gojoin, pengawal Gojoin yang bernama Fujisaki datang dan mengajak Gojoin untuk segera pulang. Karena mendengar keributan di balik pohon, Yuri dan Lilith pun menyadari keberadaan mereka berdua. Melihat sosok Fujisaki, Lilith pun mendekat. Di sini terungkap kalau Lilith dan Fujisaki dulunya teman satu sekolah, jadi mereka saling mengenal. Hari ini Lilith bersemangat membuat puding kesukaan Yuri, dan saat Yuri pulang, anehnya Yuri pulang dengan wajah yang sangat muram. Bahkan mau dijaili godaan berapa kali pun, Yuri tidak bereaksi seperti biasanya. Lilith sudah membuat bayangan kalau Yuri pasti sudah membencinya. Lilith jadi super panik. Tapi di tengah kepanikannya, Yuri muncul menyodorkan sebuah kertas. Inilah alasan utama murungnya Yuri sepulang sekolah. Jadi sekolah akan mengadakan hari kunjungan orang tua. Yuri sebenarnya ingin meminta bantuan Lilith, tapi Yuri takut hal ini sangat memberatkan Lilith. Tentu saja Lilith langsung memberitahu kalau dia siap menjadi wali murid yang harus datang ke sekolah. Mendengar itu tentu saja Yuri sangat senang, tapi melihat penampilan Lilith yang sekarang, Yuri jadi meminta Lilith jangan pakai baju ini, karena ketika di sekolah Yuri tidak ingin tampilan cantik seksinya Lilith menarik perhatian. Mendengar permintaan manis itu, tentu saja Lilith mengabulkannya. Karena kebanyakan bajunya Lilith ini memang seksi dan agak manis, Lilith pun teringat Fujisaki. Dia akan meniru gaya Fujisaki saja. Maka dari itu di hari kunjungan wali murid, Lilith pun berhasil datang dengan penampilan yang super sopan dan tentunya tetap menarik perhatian. Sebentar lagi sekolah akan mengadakan festival olahraga. Tentu saja Yuri ingin bisa berkontribusi semaksimal mungkin untuk kelas. Lilith yang melihat hal itu jadi ingin membantu Yuri. Lilith pun akhirnya membuat buku catatan berisi rangkaian olahraga yang biasanya ada di festival olahraga. Beragam olahraga mereka praktekkan di rumah. Dan setelah mulai proses latihan yang memakan waktu berhari-hari, akhirnya sampailah di hari festival olahraga. Keberadaan Lilith menjadi penyemangat bagi Yuri. Setiap cabang olahraga yang diikuti selalu Yuri lakukan sebaik mungkin. Gojoin yang suka melihat kemesraan Yuri dan Lilith jadi ikut bersemangat untuk juara. Dan berkat semangat dari mereka berdua, berhasil deh membawa tim merah menang. Di jam istirahat, Yuri memberitahu Lilith kalau nanti akan ada lomba lari untuk orang tua dan wali murid. Yuri ingin Lilith mengikutinya. Karena tidak mau mengecewakan Yuri, Lilith pun mau tidak mau mengikuti perlombaan itu. Saking tidak ingin mengecewakan Yuri, Lilith berlari sekuat mungkin dan alhasil dia menjuari perlombaan. Yuri pun menghampiri Lilith dan memuji kemampuannya selama berlari tadi. Tapi di tengah obrolan, sekelompok murid mendatangi Yuri, mengatakan kalau lomba tadi curang loh. Kenapa Yuri menggunakan pelayan? Padahal lomba itu untuk orang tua dan wali murid yang biasanya adalah bagian dari keluarga. Mendengar itu, Yuri tentu saja membela Lilith. Dia bahkan mengatakan kalau Lilith adalah keluarga juga bagi Yuri. Jadi apa salahnya? Tentu saja Lilith jadi tersipu malu. Ternyata posisinya sangat dihargai Yuri. Singkat cerita, Lilith tiba-tiba menerima pesan yang cukup membuatnya syok. Sampai-sampai surat itu membuat semua pekerjaan Lilith tidak maksimal seperti biasanya. Yuri saja sampai merasakannya. Lilith kok terlihat sering murung. Yuri pun akhirnya menanyakan kepada Lilith, apa sih yang sedang Lilith pikirkan. Di sini sebelumnya Lilith meminta maaf karena bisa saja kabar ini akan membuat Yuri kecewa. Jadi tadi Lilith menerima pesan dari tempat Lilith bekerja dulu. Mereka meminta Lilith segera kembali. Maka dari itu Lilith meminta maaf kalau mungkin hari ini terakhir Lilith melayani Yuri. Tentu saja Yuri tidak terima. Dia melarang dengan keras Lilith untuk pergi. Mau bagaimanapun juga, tuan Lilith sekarang kan Yuri. Yuri sudah terlanjur menikmati kebersamaan dengan Lilith. Melihat Yuri bersikap seperti itu berhasil membuat Lilith tersentuh. Saking tersentuhnya, Lilith rela mengabaikan pesan. Tentu saja Yuri sangat senang. Saking senangnya, Yuri langsung memeluk Lilith. Sekolah mengadakan kontes seni dan kali ini Yuri memutuskan memilih Lilith sebagai objek lukisannya. Tentu saja Lilith mencoba berbagai macam pose, tapi Yuri malah meminta Lilith bersikap seperti biasa saja karena melihat keseharian Lilith sudah cukup membuat Yuri terpana.
Saking seriusnya melukis, Yuri selalu tidak puas dengan lukisannya. Menurutnya menggambar Lilith hasilnya harus sangat bagus dan akibatnya Yuri jadi kesulitan tidur. Lilith tidak tega jika membiarkan Yuri sendirian. Maka dari itu Lilith mencoba berbagai macam metode untuk bisa memancing tidur. Dari lagu sampai minuman hangat, tapi sayangnya tidak ada hasilnya. Yuri pun meminta Lilith tidur di sampingnya, karena Yuri suka dekat dengan Lilith. Tentu saja Lilith dengan malu-malu menuruti permintaan Yuri. Di sini Yuri memejamkan mata dan Lilith mencoba meninabobokan Yuri dengan lagu, yang ternyata lagu itu biasa ibu Yuri dulu nyanyikan. Yuri jadi teringat kenangan masa lalu dengan orang tuanya deh. Tapi siapa sangka nyanyian itu memang manjur, karena berhasil membuat Yuri tertidur. Berkat pertolongan Lilith, Yuri bisa tidur dan alhasil karyanya selesai dengan sempurna. Bahkan, Yuri menjuarai kontes. Hari ini adalah jadwal libur Lilith. Yuri sebenarnya mengizinkan Lilith untuk berjalan-jalan, tapi entah kenapa Yuri malah khawatir Lilith pergi lama-lama. Maka dari itu Yuri diam-diam mengikuti Lilith dari belakang. Sebenarnya Lilith tidak sendirian, ada Fujisaki yang menemani. Kebetulan Fujisaki sedang libur juga. Di sini Lilith dan Fujisaki menceritakan tentang kebersamaan Yuri dengan Lilith. Terdengar Lilith yang sedang bingung dengan perasaannya. Fujisaki merespon dengan tegas meminta Lilith untuk berani membuka hati menceritakan hal penting itu kepada Yuri, agar Lilith lebih berani lagi untuk melangkah. Tentu saja Yuri yang mendengarnya jadi penasaran, apa sih hal penting itu? Maka ketika Lilith pulang, tanpa basa-basi Yuri meminta Lilith menjelaskan apa yang tadi dia bicarakan dengan Fujisaki. Karena sudah terbongkar juga, akhirnya Lilith pun menjelaskan alasannya kenapa dia bisa datang ke rumah ini tepat ketika Yuri mulai tinggal sendirian. Lilith memang pernah tinggal bersama dengan Yuri. Orang tua Yuri lah yang membawa Lilith ke sini. Sebegitu dekatnya Lilith dengan orang tua Yuri, itulah kenapa Lilith sangat mengkhawatirkan Yuri. Alasan Lilith tidak jujur kepada Yuri karena Lilith takut Yuri tidak mengingatnya. Kalaupun Yuri ingat, Lilith takut Yuri akan membenci Lilith. Yuri pun menggenggam tangan Lilith sambil meminta maaf karena lupa dengan Lilith. Yuri berjanji akan mengingat kenangan mereka dan tidak akan membenci Lilith. Lilith merasa tenang. Dia akan menanti sampai pada saatnya Yuri ingat kenangan mereka. Sejak kejadian hari itu, Yuri yang mulai mengingat potongan kenangan mulai meniru kejadian masa lalu. Contohnya memberi cincin bunga, siapa tahu kan akan membuka kenangan lainnya. Tapi sayangnya hal itu tidak bekerja sama sekali. Yuri meminta saran Gojoin tentang keadaan Yuri dan Lilith. Tentu saja Gojoin langsung meminta Yuri ikut menyampaikan perasaan juga. Terbukalah, karena kan Lilith sudah terbuka. Apa yang mereka rasakan sekarang adalah cinta. Mendapat masukan itu, Yuri pun segera pulang untuk mengungkapkan perasaannya. Sesampainya di rumah, Yuri langsung mengatakan kata-kata indah untuk Lilith yang sedang sibuk menyapu halaman. Tentu saja Lilith terkejut, tiba-tiba saja Yuri seperti ini. Tapi sayangnya, kemesraan ini berakhir begitu saja, karena ada seseorang yang datang meminta Lilith untuk pulang. Dia adalah Natsume Nakashima. Natsume adalah rekan kerja di tempat Lilith bekerja sebelumnya, dan dia ingin Lilith pulang sekarang juga. Natsume menebak pasti Lilith disekap, dipaksa jangan pulang, dan kerja tanpa bayaran. Tentu saja Lilith membela diri dengan menjelaskan kalau Yuri adalah tuan yang sangat baik. Natsume tentu saja tidak percaya, maka dari itu untuk membuktikannya, Natsume memutuskan untuk tinggal sementara di sini. Selama tinggal di sini, Natsume malah menemukan berbagai macam fakta tentang kebaikan Yuri. Bahkan Natsume melihat adanya ketertarikan satu sama lain antara Yuri dan Lilith. Tapi itu belum membuat Natsume yakin 100%. Dia masih mengintai bagaimana Yuri bersikap. Sebentar lagi Natal, dan Natsume menanyakan kepada Yuri, apa sih barang yang Lilith sukai akhir-akhir ini? Mendengar itu, Yuri jadi teringat kalau dia harus memberikan hadiah kepada Lilith juga. Maka dari itu, Yuri mengajak Natsume mengadakan pesta kejutan Natal saja untuk Lilith. Natsume akan mengajak Lilith berkeliling kota dulu, dan Yuri akan berbohong pergi ke pesta Natal. Nah, di sanalah Yuri mendekor rumah. Hari Natal pun tiba, dan Lilith sempat sedih mengetahui Yuri pergi ke pesta sendirian tanpa dia. Untungnya Natsume segera memaksa Lilith pergi, takutnya merengek ingin ikut Yuri. Kabar pesta kejutan tentu saja diketahui Gojoin juga, maka dari itu setelah Lilith pergi, Gojoin dan Fujisaki datang membantu. Di saat Yuri, Gojoin dan Fujisaki sibuk menghias, di sini Lilith dan Natsume berkeliling kota. Natsume bekerja keras agar Lilith tidak sedih, dan untungnya seiring berjalannya waktu, Lilith jadi menikmati suasana. Dia bahkan memberikan Natsume jepit yang sangat lucu. Singkat cerita, setelah berkeliling cukup lama, Natsume pun mengajak Lilith pulang.
Sesuai jadwal, rumah sudah dihias dengan sempurna. Bahkan Natsume saja terkejut karena hiasannya lebih spektakuler dari yang Natsume bayangkan. Dan saat akan mengajak Lilith masuk ke rumah, Lilith sudah masuk lebih dulu. Tentu saja Natsume berlari masuk. Dan saat di dalam, malah Lilith dan yang lainnya yang memberi kejutan kepada Natsume. Tentu saja Natsume bingung, apa maksud semua ini? Kok jadi Natsume targetnya? Jadi semalam, Yuri mendatangi kamar Lilith membocorkan semua rencananya. Yuri tidak bisa menyimpan rahasia dari Lilith. Tapi di sini Yuri juga bimbang karena pasti Natsume kecewa karena acaranya gagal. Lilith pun mempunyai ide untuk membuat pesta kejutan untuk Natsume saja. Nah, dari sanalah sebuah rencana dirangkai ulang demi Natsume. Dan akhirnya pesta Natal pun berakhir dengan sempurna. Semuanya menikmati setiap momen yang ada. Hari ini Natsume dan Yuri berbelanja, hanya Lilith yang ada di rumah, dan tidak lama dari itu rumah kedatangan tamu. Dia adalah majikan Lilith sebelumnya. Tentu saja Lilith sempat gugup, dia takut disuruh pulang. Majikannya pun memberitahu kalau dia hanya kebetulan lewat, jadi sekalian mampir melihat keadaan Lilith, sekaligus menjemput Natsume. Melihat Lilith yang sangat ingin tinggal di sini, majikannya pun menanyakan kepada Lilith kenapa sangat setia kepada pemilik rumah ini. Lilith pun menjelaskan kalau dulu setelah orang tuanya meninggal, tidak ada seorang pun dari keluarganya sendiri yang ingin menampungnya. Malah keluarga asing yang mau membesarkan Lilith dan keluarga asing itu adalah orang tua dari Yuri. Mereka membesarkan Lilith dengan penuh kasih sayang. Mereka bahkan mengizinkan Lilith sekolah di sekolah pelayan dan setelah lulus Lilith dipersilahkan kerja dimanapun. Semua itu adalah keinginan Lilith. Sampai pada akhirnya ada kabar orang tua Yuri meninggal. Nah, dari kabar itulah, Lilith jadi ingin membalas jasa dengan menemani Yuri agar tidak merasa sebatang kara. Di tengah obrolan, Yuri dan Natsume datang. Ketika mengetahui kalau pria di depannya adalah majikan Lilith yang sebelumnya, Yuri pun berlari, meminta si majikan tidak membawa Lilith. Tentu saja majikan pun menjelaskan maksudnya dan tujuannya datang ke sini. Tentu saja mendengar hal itu, Yuri jadi tenang. Hari sudah sore dan kini sudah waktunya Natsume dan tuannya pulang. Di sini Lilith dan Yuri akan menanti kedatangan Natsume main lagi ke panpun itu. Majikannya pun boleh main ke sini lagi. Tentu saja Natsume menerima ajakan itu dengan senang hati. Rumah kembali sepi. Kini hanya mereka berdua yang tinggal. Untuk menceriakan lagi suasana, Yuri mengajak Lilith kencan besok. Mereka pergi ke kafe sampai mengunjungi makam orang tua Yuri. Ini kali pertama loh Yuri datang lagi ke sini sejak kematian orang tuanya. Yuri takut datang sendirian. Dan kini berkat Lilith, Yuri jadi berani deh. Di perjalanan pulang, Yuri kembali mengucapkan terima kasih kepada Lilith karena sudah hadir di hidupnya. Walaupun Yuri belum sepenuhnya mengingat kenangan mereka, Yuri sangat menyayangi Lilith. Melihat senyuman Yuri menyadarkan Lilith kalau bisa jadi rasa sukanya kepada Yuri sebenarnya sudah terjadi sejak dulu, dan Lilith berharap kebersamaan ini akan bertahan selamanya. Kisah cinta majikan dan pelayan sangat unik sekali kan? Anime ini berhasil ditutup dengan cerita yang manis. Terus apa nih selanjutnya yang kita rekap? Kalau punya ide, tulis aja di bawah ya. Makasih buat kalian yang udah mampir. Sampai jumpa lagi di next video. Jamatane, arigato gozaimasu.